Salam sehat pemirsa setia mata ketiga. Lao Tzu adalah seorang ahli filsafat dan penyair di zaman Tiongkok kuno yang sangat populer dan juga merupakan pendiri Taoisme. Walaupun riwayat hidupnya tidak banyak terdapat dalam catatan historis, akan tetapi keberadaannya terbukti dalam catatan historis Tiongkok. Nama asli Lao Tzu adalah Li Er. Dia lahir di negara bagian Chu pada zaman pemerintahan dinasti Zhou. Sekarang wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Henan. Dia adalah ketua perpustakaan di pemerintahan dinasti Zhou. Dengan jabatannya itu, dia mendapat manfaat yang sangat besar dengan membaca kitab-kitab serta catatan-catatan historis, sehingga dia memiliki wawasan yang sangat luas. Kemasyhuran Lao Tzu tersebar luas hingga ke Konghucu. Menurut catatan Chuangji, Konghucu pernah berjumpa dengan Lao Tzu untuk meminta pengajaran akan kesopanan. Ringkasan cerita dalam kitab Tao Te Ching adalah sebagai berikut. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang laki-laki tua dengan wajah kekanak-kanakan meninggalkan ibu kota Luoyang dan melakukan perjalanan ke barat. Dia melakukan perjalanan melewati pegunungan dan sungai. Suatu hari dia tiba di gerbang Hanku. Seorang penduduk setempat dengan hangat mengundang laki-laki tua itu untuk menjadi tamu di rumahnya. Keduanya berbicara dengan seru dan sangat gembira. Tuan rumah sangat terkejut dengan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas dan baik dari orang tua itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang tua tersebut, "Anda harus meninggalkan sebuah buku untuk generasi mendatang sebelum Anda bertapa." Orang tua itu menerima saran tuan rumah. Setelah itu dia tinggal di rumahnya dan menuliskan sebuah kitab yang kaya isinya dengan jumlah 5000 karakter. Dengan beginilah sebuah kitab klasik pun diwariskan dari waktu ke waktu. Kitab tersebut adalah kitab yang terkenal dalam agama Tao, yaitu kitab Tao Te Ching. Orang tua itu adalah Lao Tzu, pendiri Taoisme. Ajaran Wu Wei atau tanpa upaya, tindakan tanpa usaha adalah salah satu gagasan inti dari Tao Te Ching atau kitab Taoisme. Mengapa Tao Te Ching yang dikenal sebagai raja dari semua karya klasik tidak menganjurkan upaya atau kerja keras? Bagaimana seharusnya kita memahami pemikiran Wu Wei dari Lao Tzu? Selain sebuah kitab, ia adalah buku yang paling banyak diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing. Apakah langkah ini bukti Tao Te Ching diakui sebagai filsafat klasik tertua di dunia? Filosofi apa yang dikatakan oleh sebuah kitab yang diakui oleh dunia sebagai kitab tertua di dunia ini? Buku yang kita uraikan pada video ini adalah kitab Tao Te Ching, penulisnya Lao Tzu. Selanjutnya, mari kita menjelajah ruang dan waktu untuk menjelajahi harta filosofis yang diwariskan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kami percaya bahwa melalui interpretasi hari ini, Anda akan sangat memahami pemikiran filosofis Tao Te Ching. Kami akan menafsirkan buku ini dengan 3 bagian. Bagian 1, pemikiran filosofis penting Lao Tzu Wu Wei. Bagian 2, Tao langit yang dipahami Lao Tzu. Bagian 3, Tao manusia yang dikemukakan oleh Lao Tzu. Bagian 1, pemikiran filosofis penting Lao Tzu Wu Wei. Mari kita lihat terlebih dahulu pemikiran filosofis penting Lao Tzu Wu Wei. Sebuah kata alam pertama kali muncul dalam Tao Te Ching Lao Tzu. Lao Tzu menulis, manusia mengikuti hukum bumi, bumi mengikuti hukum langit, langit mengikuti hukum Tao, dan Tao mengikuti hukum alam. Manusia bertindak sesuai aturan bumi, bumi berjalan sesuai aturan langit, langit berjalan sesuai aturan Tao, dan akhirnya Tao kembali ke alam. Tao mengikuti alam,
menekankan bahwa sifat Tao adalah alami, yaitu mengikuti penampilan asli dari segala sesuatu. Tao mengikuti alam adalah esensi ideologis Tao Te Ching. Segala sesuatu di alam semesta harus mengikuti hukum alam dan tidak dapat dipaksakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wu Wei Lao Tse mewakili semacam sikap terhadap kehidupan dan keadaan hidup. Melakukan kebajikan dengan Wu Wei, mengelola tanpa turut campur, menikmati tanpa merasakan. Orang-orang harus melakukan kebajikan dengan Wu Wei. Ini baru dapat untuk mencapai keadaan kemuliaan, keagungan, dan kehormatan. Mengelola tanpa turut campur. Ini adalah penyempurnaan lebih lanjut dari bertindak Wu Wei. Jika orang melakukan hal-hal secara alami, setelah kondisinya matang, hal-hal akan datang secara alami. Menikmati tanpa merasakan, ini telah menaikkan suatu tingkatan atas dasar mengelola tanpa turut campur. Dikatakan bahwa hanya ketika orang berada dalam keadaan ketenangan pikiran, bukan mencari ketenaran dan kekayaan, mereka baru dapat benar-benar mengalami kebahagiaan hidup. Juga dapat dilihat dari kalimat ini, bahwa Lao Tse adalah orang yang acuh tak acuh dan tenang, dan dia percaya bahwa orang harus melakukan sesuatu dengan sikap Wu Wei. Artinya, orang tidak boleh terlalu bernafsu untuk sukses dengan cepat ketika melakukan sesuatu, tetapi harus berproses dari hati, menabur penyebab yang baik, dan tentu saja mendapatkan hasil yang baik. Karena Taoisme itu alami, usaha adalah konsep yang salah, dan ketekunan juga merupakan konsep yang salah. Misalnya, Anda sangat senang bermain bola basket. Anda tidak merasa sedang membuang waktu dan tidak sedang berusaha keras dalam bermain bola basket. Jika Anda bermain bola basket setiap hari dan melakukannya terus seperti ini, Anda pasti akan meningkatkan keterampilan bermain bola basket Anda dari hari ke hari. Ketika kita melihat pemain basket Kobe Bryant bermain basket begitu gigih, itu sebenarnya adalah sebuah penampilan. Intinya adalah karena cintanya yang mendalam terhadap bola basket. Itulah yang mendukungnya. Dia hanya mengikuti cinta ini dan ingin melakukannya secara gigih. Namun jika seseorang merasa bahwa untuk bermain bola basket memerlukan kerja keras dan ketekunan, dan perlu mengatasi sifat malas sendiri, itu berarti di dalam hati orang tersebut tidak ada cinta bermain bola basket. Dia bermain bola basket mungkin demi keren atau kompetisi, atau untuk mendapatkan sorakan dari gadis-gadis. Tapi kalau niat awalnya bermain basket bukan untuk suatu kepentingan, tapi karena cinta, maka ini sejalan dengan jalan Anda atau Tao sendiri. Oleh sebab itu, Tao bersumber dari alami, ikutilah secara alami, dan jika bermain bola basket dilakukan secara alami, maka akan membuat orang semakin fokus bermain dan melupakan diri sendiri. Anda akan melupakan bagaimana orang lain menilai Anda, dan Anda akan melupakan apakah itu kehormatan atau tidak. Anda sendiri menyukainya. Dalam hati Anda adalah, saya melakukannya karena senang, saya melakukannya karena senang dan gairah di hati saya, dan saya melakukan hal-hal sesuai dengan Tao atau cara saya sendiri. Dan semakin melakukan, maka akan semakin dapat mencapai ketinggian yang tampaknya tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Namun bagi sebagian orang yang masih merasa bahwa kegigihan dan kerja keras dalam bermain bola basket merupakan suatu hal yang melelahkan, ia merasa lelah karena di dalam hatinya dia tidak suka melakukannya, sehingga dia merasa bosan dan tidak menarik, sehingga dia butuh ketekunan dan kerja keras baru dapat melakukannya. Jika seseorang membaca buku, semakin membaca semakin terpesona, maka dia akan merasa informasi dalam buku ini sangat bermanfaat. Ia tidak hanya memuaskan hobi dan rasa ingin tahunya, tetapi juga meningkatkan pemahamannya, sehingga ia tidak merasa bahwa membaca adalah hal yang melelahkan, dan ia tidak merasa bahwa ia harus tekun dan bekerja keras untuk mencapai membaca sepanjang hayat. Tetapi bagi sebagian orang, begitu membaca buku langsung sakit kepala, atau mereka merasa ngantuk setelah beberapa saat membaca.
Itu karena mereka tidak melakukan apa yang mereka sukai dan mereka tidak melakukan sesuatu menurut Tao sendiri. Oleh karena itu, bagi individu, Tao bersumber dari alam berarti harus menemukan hal secara alami dari sifatnya sendiri. Ini adalah pekerjaan yang benar-benar ia cintai di dalam hatinya. Mengapa Steve Jobs berulang kali menyebutkan pentingnya mencintai? Tanpa mencintai, mustahil dia akan menciptakan keajaiban Apple. Jika berpikir bahwa memulai bisnis itu adalah hal terlalu sulit, ini persis seperti yang dia katakan dalam wawancaranya. Orang biasa memulai bisnis pada umumnya adalah demi mereka sendiri, yaitu untuk ketenaran dan kekayaan. Namun dia melakukannya didorong oleh cinta dan demi keuntungan orang lain. Oleh sebab itu, orang biasa jika menghadapi segunung kesulitan, maka ia akan merasakan itu begitu lelah dan begitu sulit, mereka akan melarikan diri. Namun Steve melakukannya tidak didorong oleh ketenaran dan kekayaan, tetapi didukung oleh cinta dan demi kepentingan orang lain, sehingga setiap kesulitan yang segunung satu persatu pun mudah dilampuinya. Penampilan ini kelihatannya adalah dia sedang kerja sangat keras dan gigih, namun inti dari apa yang dilakukannya adalah karena dorongan cinta dan suka. Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak perlu, dia mengatasi sifat kemalasannya, sesuatu yang secara alami ingin dia lakukan. Dan apa yang dia alami adalah kebahagiaan penuh, harmoni dan ketekunan. Ini adalah apa yang orang luar lihat pada dirinya. Orang luar mendambakan sukses seperti dia, ingin menjadi seperti dirinya. Ketika orang ini merasa sulit melakukannya, maka dia akan bekerja keras dan tekun. Ini berbeda dengan orang tersebut. Dia melakukannya karena cinta. Karena cinta, maka datang secara alami. Ketika kondisinya matang, semuanya akan berhasil secara alami. Chuangzi, seorang filsuf Tiongkok berpengaruh, menceritakan sebuah dongeng. Ketika seorang pria memanah untuk bersenang-senang, maka dia bisa disebut pemanah. Namun jika dia memanah demi medali emas, maka dia akan mulai merasa gugup, semakin ambisius, maka dia akan semakin khawatir kehilangan keuntungan dan kerugian. Faktanya, hanya semakin wu wei, semakin alami, semakin Anda mengikuti cinta di hati Anda, barulah Anda akan semakin menyelami dan semakin mahir. Oleh karena itu, jika Anda ingin anak Anda rajin belajar, cara apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memaksa dia dan menggunakan utilitarianisme atau pengejaran hasil untuk mendorong anak belajar? Atau secara baik-baik untuk menumbuhkan minat belajar anak, yang mana yang merupakan efek jangka panjang dan terbaik? Jawabannya adalah jelas. Legenda mengatakan bahwa Lao Tse hidup lebih dari 160 tahun. Juga ada yang mengatakan bahwa ia hidup lebih dari 200 tahun. Ini karena Wu Wei. Ini karena hatinya bersih, tenang dan Wu Wei. Juga kultivasi tubuh dan pikiran, barulah dapat mempertahankan umur panjang. Ketika Lao Tse mengamati berbagai keadaan dunia, dia memperoleh pengalaman seperti ini. Saat orang masih hidup, tubuhnya adalah lembut, tetapi ketika mati, menjadi kaku dan keras. Ketika tumbuh-tumbuhan masih hidup, ia adalah lembut, tetapi setelah mati, ia menjadi layu. Oleh karena itu, mereka yang kokoh tak tergoyangkan akan mati, dan yang lembut akan hidup. Artinya, ketika seseorang masih hidup, tubuhnya lembut namun penuh vitalitas, tetapi begitu meninggal, tubuh menjadi kaku dan mati rasa. Tumbuhan dan pohon ketika tumbuh juga lembut dan rapuh dan menjadi kering dan keras ketika mati. Lao Tse menemukan bahwa hal-hal yang lembut, meskipun tampak lemah, tapi penuh vitalitas. Hal-hal yang keras cenderung kehilangan vitalitasnya dan secara bertahap mati. Mengambil air sebagai contoh, Lao Tse menjelaskan prinsip kelembutan mengatasi kekerasan. Tidak ada di dunia ini yang lebih lembut dari air. Dan mereka yang kuat menyerang juga tidak bisa menang. Yang lemah mengalahkan yang kuat, dan yang lembut mengalahkan yang keras. Yang paling lembut dan yang paling lemah dari semua hal adalah air.
Tetapi air dapat menghancurkan bahan-bahan yang jauh lebih keras daripadanya. Misalnya, setetes air dapat menembus batu. Air yang tampaknya lemah dapat menembus batu yang keras. Melalui waktu akan mengalahkan lawan yang kuat. Oleh karena itu, Lao Tse menganjurkan agar orang tidak terlalu keras dalam perilakunya. Ini akan mudah dipatahkan dan dihancurkan. Lebih baik menjaga situasi dengan kelembutan, perlahan mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya dapat memenangi terhadap hal-hal yang lebih kuat dan mewujudkan nilai sendiri. Dalam pandangan Lao Tse, resiliensi atau ketahanan psikologis juga sering mengandung potensi yang sangat besar. Menjadi lembut dan tetap lemah bukanlah kelambanan pasif, tetapi strategi yang baik yang diperlukan untuk menyelamatkan hidup dan juga merupakan dasar untuk menjadi kuat. Pada saat yang sama, Lao Tse percaya bahwa penguasa dan pengelola sosial juga harus mengikuti hukum secara alami, yaitu dengan Wu Wei menguasai. Seperti yang dikatakan Lao Tse, tampil dengan santai, kerjakan sesuai ucapan berharganya. Urusan berhasil, semuanya akan berjalan baik. Masyarakat berada dalam keadaan santai dan puas, sehingga terwujud perdamaian dunia dan stabilitas sosial. Penguasa semacam ini adalah yang paling alami. Dari sudut pandang ini, Lao Tse tidak menganjurkan pemerintahan totaliter dan politik kekuasaan. Dalam pandangan Lao Tse, inti dari manajemen adalah Wu Wei dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Menguasai dunia dengan senantiasa tidak sibuk turut campur. Siapa yang senantiasa sibuk turut campur tidak mampu menguasai dunia. Ini untuk memperingatkan penguasa harus memandang kehidupan dan pekerjaan rakyat sebagai tujuan utama mengatur. Jika strategi politik para penguasa menyebabkan gangguan atau kesulitan yang berlebihan bagi rakyat, maka para penguasa akan dengan mudah kehilangan dukungan rakyat. Ini telah menyimpang dari makna mengelola rakyat. Tentu saja, yang dianjurkan oleh Lao Tse dengan Wu Wei memerintah, maksudnya bukan tidak bertindak atau tidak berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi adalah bahwa para penguasa tidak dapat melanggar hukum yang objektif dan mengatur orang-orang menurut keinginan mereka sendiri. Alam memiliki hukum perkembangan alam, dan masyarakat memiliki hukumnya sendiri. Siapapun yang melanggar hukum yang sudah ada akan menjadi bumerang dan bahkan dihukum berat. Tao langit seperti yang dipahami oleh Lao Tse. Mari kita simak isi bagian 2. Apa itu Tao langit yang dipahami Lao Tse? Dalam Tao Te Ching, terdapat lebih dari 5.000 karakter dan ada lebih dari 70 karakter mereferensikan Tao dalam kalimat pertama dari bab pembuka tertulis. Tao yang dapat dibicarakan bukanlah Tao yang biasa. Nama yang dapat diberikan bukanlah nama yang sejati. Arti kalimat ini adalah Tao diucapkan dengan bahasa, bukanlah Tao yang sebenarnya. Sebaliknya, Tao yang sebenarnya tidak memiliki nama maupun bentuk. Ia tidak dapat dilihat atau disentuh. Selanjutnya ada sebuah kalimat. Lao Tse menulisnya sebagai berikut. Tanpa nama adalah awal dari langit dan bumi. Setelah ada nama itu adalah ibu yang segala sesuatu. Ini berarti bahwa Tao adalah asal mula langit dan bumi, dan Tao eksis sebelum kelahiran segala sesuatu dilahirkan. Tao berada di antara semua hal di alam semesta dan terintegrasi dengan langit dan bumi. Ketika Anda memahami Tao langit, maka Anda juga telah memahami hukum segala sesuatu. Di antara berbagai prinsip nilai Tao langit, salah satu yang paling diperhatikan Lao Tse adalah menguntungkan tanpa merugikan. Dalam arti tertentu, menguntungkan tanpa merugikan itu adalah prinsip dasar Tao langit. Langit melahirkan dan memelihara segala hal, dan ia bermanfaat bagi segala hal. Ia juga tidak berniat mencelakai segala hal. Lao Tse bahkan membandingkan Tao langit seperti air. Dia berkata demikian, kebajikan yang luhur bagai air. Kebajikan air selalu memberi keuntungan kepada segala benda dan tidak berebutan.
Ia melakukan apa yang dibenci semua orang, jadi hampir seperti Tao. Air adalah sumber segala hal. Ia memelihara segala hal, dan tidak ada persaingan dengan dunia. Seperti yang kita semua tahu, air mengalir ke bawah, dan dia selalu berada di tempat yang dibenci semua orang. Tetapi justru karena inilah, dia bisa mentolerir segalanya. Laut menampung ratusan sungai, toleransinya sangat besar. Air adalah yang paling dekat dengan Tao, dapat diakses dan bermanfaat bagi seluruh dunia. Memberi namun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selain itu, Lao Tse menganggap bahwa semua hal di alam semesta adalah oposisi dualitas, yaitu ketika suatu hal berkembang sampai batas tertentu, maka ia berubah ke arah yang berlawanan. Inilah yang sering kita sebut setelah mencapai klimaks, akan berubah menjadi berlawanan. Yang berlimpah tampaknya seperti kosong, tetapi fungsinya tidak pernah habis. Yang paling lurus tampaknya masih ada bengkok. Yang terampil tampak canggung. Yang paling fasih tampaknya masih salah bicara. Di sini mengungkapkan evolusi hukum segala sesuatu, perkembangan urusan tidak tunggal dan statis. Hal-hal yang berlawanan sering berubah menjadi satu sama lain, yaitu lurus akan menjadi bengkok, yang cerdik juga bisa berubah menjadi ceroboh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena semua hal di alam semesta adalah kombinasi dari yin dan yang, adalah kesatuan yang saling berlawanan. Semua hal mengandung yin dan merangkul yang, dan selaras dengan qi. Semua hal terbentuk oleh interaksi dan pengaruh faktor yin dan yang, perpaduan yin dan yang. Hanya dengan saling menahan diri satu sama lain, baru dapat dicapai keseimbangan dinamis. Inilah yang disebut harmoni. Jika dengan membabi buta ikut bercampur tangan, dan dengan sengaja memperkuat atau melemahkan faktor tertentu, itu akan dengan mudah menghancurkan keseimbangan relatif yang mengarah ke reaksi balik dan runtuhnya sistem. Sebagai contoh pertumbuhan bibit memerlukan faktor pendukung seperti sinar matahari, air dan pupuk, serta faktor pembatas seperti tanah dan waktu. Jika Anda tidak memahami hukum pertumbuhan bibit dan membabi buta membantunya tumbuh, itu akan menyebabkan bibit tersebut mati. Dalam semua sistem, interaksi yin dan yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Mengurangi kekuatan pembatas yin secara membabi buta juga akan mengurangi kekuatan pertumbuhan yang dalam bentuk terselubung. Teori roda yin yang dari Lao Tse dapat dikatakan adalah pemikiran dialektika paling awal, lebih awal 2000 tahun dari dialektika materialis. Lao Tse mengatakan kepada kita bahwa jika sudah mencapai klimaks maka akan menjadi terbalik. Jika sudah mencapai kemakmuran puncak maka akan menurun. Ini adalah hukum tingkat dasar yang mendasari Tao langit. Dari perspektif ini, pemikiran dialektika sederhana Lao Tse telah menyentuh inti dan esensi dialektika materialis. Ini tidak sulit untuk memahami mengapa pemikiran filosofis Lao Tse masih memiliki vitalitas yang kuat setelah lebih dari 2000 tahun. Alasan mengapa Tao Te Ching dari Lao Tse dapat diwariskan dalam jangka panjang adalah karena setelah bertahun-tahun itu masih berlaku untuk semuanya. Bagian 3. Tao manusia yang dikemukakan oleh Lao Tse. Setelah kita berbicara tentang Tao langit, mari kita lihat Tao manusia yang dipahami Lao Tse. Tidak mengandalkan konsep perang dengan kekuatan militer, konsep masyarakat yang kembali ke jati diri, dan konsep hidup yang tahu kepuasan dan selalu happy. Ketika ada perselisihan dan perang terus-menerus di antara berbagai negara, maka kehidupan rakyat jelata jatuh ke dalam penderitaan yang mendalam. Lao Tse menyebutkan, mereka yang menasihati pemimpin dengan Tao tidak menggunakan kekuatan tentara untuk menaklukkan dunia, karena kelak akan memperoleh pembalasan juga. Di tanah tentara berkemah akan dipenuhi alang-alang dan duri. Setelah menggunakan pasukan besar, akan ada tahun yang buruk,
Mereka yang menggunakan Tao untuk membuka jalan bagi kaisar tidak akan mengandalkan kekuatan untuk mendominasi dunia, karena ini akan segera bertemu dengan balas dendam alami dimanapun tentara ditempatkan. Tempat di mana perang terjadi, tanah akan menjadi tandus dan orang-orang tidak akan dapat hidup. Tuhan memelihara orang-orang di dunia dengan kebajikan hidup, tetapi perang dan kekacauan membawa bencana bagi negara dan rakyat, mengakibatkan hilangnya nyawa. Perilaku seperti ini bertentangan dengan Tao langit. Itu pasti akan menyebabkan bencana yang serius. Seperti yang disebutkan dalam paragraf pembuka, Lao Tse mengatakan bahwa meskipun hal-hal lunak tampaknya lemah, namun mereka penuh dengan vitalitas. Hal-hal yang keras cenderung kehilangan vitalitasnya dan secara bertahap mati. Raja yang mengandalkan perang dan kekuasaan pemaksaan lainnya sebenarnya lebih mungkin untuk mati lebih cepat. Di sini Lao Tse memperingatkan para penguasa generasi mendatang, menunjukkan secara rinci sikap yang benar terhadap kekuatan, agar tidak sesuka hati menggunakan semua kekuatannya untuk berperang. Semangat kemanusiaan yang terkandung di dalamnya masih layak dipelajari oleh generasi penerus kita. Menghadapi gejolak politik dan kekacauan sosial di akhir periode musim semi dan gugur di Tiongkok, Lao Tse masih juga mengedepankan prinsip kembali ke jati diri. Lao Tse percaya bahwa keadaan awal sifat manusia adalah sederhana dan jujur dan sejati, dan di masa-masa dunia dalam kekacauan, orang harus kembali ke sifat alami yang tulus dan sederhana, polos seperti bayi, baik hati dan murni, tidak ada pikiran yang tidak benar. Selanjutnya Lao Tse berkata, kayu polos terbelah akan menjadi perkakas. Orang bijak menggunakannya dan kemudian menjadi pemimpin. Oleh karena itu, sistem besar tidak dapat dipotong. Lao Tse membandingkan sifat alami manusia yang sederhana sebagai senjata paling ampuh. Jika orang bijak menggunakannya secara rasional, maka ia dapat menjadi kepala dari 100 pejabat, menteri tingkat tinggi. Masyarakat juga dapat kembali ke keadaan damai. Di mata Lao Tse, kesederhanaan dan alami tidak hanya makna mendalam dari Tao, tetapi juga konotasi dari sifat manusia. Itulah sebabnya Lao Tse sering menggunakan bayi dan polos untuk menggambarkan sifat manusia dan menganjurkan harus kembali ke jati diri. Pada saat yang sama, Lao Tse menekankan bahwa hidup harus tahu rasa puas dan selalu bahagia. Tidak ada kemalangan yang lebih besar dari ketidakpuasan, dan tidak ada kesalahan yang lebih besar dari keserakahan ingin memiliki. Oleh sebab itu, mengetahui kepuasan, selalu merasa cukup. Dari semua kemalangan yang ada, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ketidakpuasan. Dan dari semua kesalahan yang ada, tidak ada yang lebih serius daripada keserakahan yang tak terpuaskan. Hubungan sebab akibat dari pepatah Lao Tse adalah, tidak ada dosa yang lebih besar dari nafsu keinginan, tidak ada kemalangan yang lebih besar dari ketidakpuasan. Lao Tse sangat mementingkan konsep kehidupan kepuasan dan kebahagiaan. Tidak hanya dapat menentukan keberuntungan dan kemalangan orang, tetapi juga merupakan kriteria untuk menilai apakah seseorang benar-benar kaya. Orang yang puas itu kaya, yang berarti bahwa kekayaan sejati bukanlah kekayaan materi eksternal atau ketenaran dan status, tetapi kepuasan dalam batin. Dalam pandangan Lao Tse, nafsu keinginan manusia tidak terbatas, walaupun terus-menerus mengejar, tapi tidak mendapat kepuasan yang cukup. Oleh karena itu, Lao Tse menganjurkan agar manusia memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dari apa yang dimilikinya. Dengan demikian tidak hanya terhindar dari bencana, tetapi juga memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Tentu saja, maksud Lao Tse bukan orang sepenuhnya menghilangkan keinginan fisik dasar. Oleh karena itu orang bijak mengutamakan perut dan bukan mementingkan mata. Orang bijak hanya berusaha agar cukup makan dan berpakaian, mengetahui kepuasan dan selalu bahagia, tetapi tidak untuk mengejar sensualitas dan kesenangan, manjakan nafsu tanpa mengekangnya.
Oleh karena itu, sama dengan apa yang dikatakan Lao Tse merasa puas, itu adalah tuntunan terhadap hati seseorang. Lebih tepatnya, itu adalah orientasi dari nilai dan sikap yang berharga terhadap kehidupan yang dianjurkan oleh Lao Tse. Tao besar adalah sederhana, kerumitan itu ada di hati orang-orang. Seperti yang dikatakan Lao Tse, Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Semua hal dimulai dengan satu yang sederhana, dan pada akhirnya akan kembali ke satu di awal. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan. Hidup sampai mencapai klimaks, maka akan menjadi polos dan sederhana. Hidup sampai akhir, maka adalah suci dan tenang. Ketika kehidupan kembali ke kesederhanaan dan kemurnian, pikiran bersih dan bebas dari gangguan eksternal, makna mendalam dari alam semesta dan filosofi dunia, semuanya mudah dijangkau. Terima kasih telah menonton interpretasi Tao Te Ching mata ketiga. Jika Anda memiliki pendapat sendiri tentang Tao Te Ching, silakan tinggalkan pesan. Jika Anda menyukai konten video ini, jangan lupa untuk subscribe dan membagikannya kepada keluarga dan teman-teman Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di episode video berikutnya.